kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan asistennya, Mahyil Syahputra, akhirnya memasuki babak baru. Ya, usai beberapa bulan bergulir dan berkas perkara dinyatakan lengkap alias P21, penahanan Nikita Mirzani resmi dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu dan Mahyil Syahputra dipindahkan ke Rutan Cipinang pada Kamis 5 Juni 2025. Yang menarik, ada beberapa barang bukti yang ikut diserahkan penyidik, yang mencakup sejumlah aset uang berjumlah miliaran rupiah, kendaraan, serta alat komunikasi yang menjadi saksi bisu terjadinya pemberian dan penerimaan uang yang diduga hasil pemerasan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Di sisi lain, meski kasus tersebut masih akan bergulir panjang, Nikita Mirzani siap menanti persidangan demi membongkar bukti dan fakta di persidangan. Sementara Reza Gladys juga tampak bersiap-siap untuk melihat kejutan yang akan diberikan oleh Nikita Mirzani tersebut. Dan untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta Nikita Mirzani siap menanti persidangan dan beri kejutan untuk Reza Gladys versi Cumi Top 5. Bersamaan dengan pelimpahan berkas tahap 2, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, langsung menetapkan penahanan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya, Mahyil Syahputra, selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses hukum lanjutan. Dalam proses ini, lokasi penahanan Nikita Mirzani dan Mahyil Syahputra telah ditentukan, di mana Nikita Mirzani akan menjalani masa penahanan di Rutan Pondok Bambu, sementara Mahyil Syahputra di Rutan Cipinang. Terlepas dari hal tersebut, Kejaksaan kini tengah menyusun dakwaan sebelum akhirnya melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Haryoko Ari Prabowo menyebut bahwa pelimpahan ke persidangan akan dilakukan secepat mungkin meski belum dapat memastikan tanggal pastinya. Setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara NM ada di Rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke Rutan Cipinang. Lanjut ke Rutan Pondok Bambu, Pak? Saya nggak tahu, itu menjadi kebijakan daripada jaksa penuntut umum. Yang jelas di DKI ini ada tahanan namanya Rutan Pondok Bambu khusus untuk perempuan, dan ada juga rutan khusus untuk laki-laki mungkin di Cipinang. Nanti itu semua keputusan ada di tangan jaksa penuntut umum. Saya tidak akan mencampuri. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, membeberkan barang bukti yang telah disita mencakup sejumlah aset yang bernilai tinggi. Meski tak menyebut angka pasti, Haryoko Ari Prabowo mengkonfirmasi kalau uang yang ditemukan penyidik berjumlah miliaran rupiah. Selain itu, ada pula kendaraan hingga alat komunikasi yang menjadi saksi bisu terjadinya pemberian dan penerimaan uang yang diduga hasil pemerasan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Saya nggak tahu, itu mungkin uang sitaan. Uang sitaan? Ya, mungkin uang sitaan. Dari siapa, Bang? Ya, pasti dari Nikita. Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan?
Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Uangnya bukan juga uang kita, Pak? Kalau uang Nikita. Meski kasus yang menjeratnya masih akan bergulir panjang, Nikita Mirzani nyatanya siap menanti persidangan. Ya, saat dijumpai awak media, ketika dirinya akan dipindahkan ke rutan Pondok Bambu, Nikita Mirzani tak menyampaikan banyak pesan untuk Reza Gladys, melainkan hanya berpesan jika tak lama lagi ia akan bertemu di persidangan. Dan saat dikonfirmasi melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, ternyata benar jika Nikita Mirzani tak sabar melawan seterunya di persidangan. Pesan buat Reza. Pesan yang mau disampaikan buat Dr. Reza kan ini nggak usah banget. Nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Kami jangan bakal ada ini, kami semuanya. Inilah yang kita tunggu selama ini, adanya sebuah kepastian hukum. Bahwa setiap proses hukum itu harus ada kepastian hukum dan di sini akan diuji. Ya, persoalan ini tentang ada dan tidaknya sebuah dugaan tindak pidana pemerasan. Jadi kami sangat yakin bahwa apa yang disangkakan sebagaimana ada di dalam proses hukum ini, insya Allah kita akan buktikan sebaliknya bahwa itu tidak pernah terjadi. Kami sangat yakin dan kebenaran itu tidak mungkin bisa disalahkan. Yang saya harapkan segera sidangkan karena kepastian hukum dan kebenaran itu saat ini yang ditunggu-tunggu sama Nikita Mirzani. Jadi Nikita memang berharap segera sidangkan, ayo kita uji. Itu ya, di ruangan sidang kita akan menguji kebenaran karena proses pemerasan itu ada beberapa hal yang paling prinsip dan saya tidak akan jelaskan di situ. Kami akan bongkar semuanya di dalam ruangan persidangan. Sesuai dengan informasi disampaikan rilis dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya ya. Ini adalah merupakan tahap kedua dan kalau kemudian seperti apa yang dipertanyakan persiapan dari kami ya dari pihak pelapor ya kita antang-antang aja gitu. Tapi kita berharap ya, kita sangat berharap agar nanti setelah dilaksanakan tahap kedua pihak dari Kejaksaan Tinggi DKI itu agar dengan segera mempersiapkan dakwaannya dan kemudian dengan segera untuk melaksanakan persidangan karena ini bukan hanya untuk kepentingan pelapor, ini juga untuk kepentingan yang si tersangka ya, agar dengan segera bisa melaksanakan dan melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan kepada dia. Jadi semoga hari ini tahap kedua dapat dilaksanakan dengan baik dan kita berdoa juga agar saudara Nikita dapat sehat terus untuk melaksanakan tahapan persidangan selanjutnya. Tentunya bukan tanpa sebab Nikita Mirzani siap menanti persidangan. Ya, ternyata itu semua atas dasar karena ia merasa yakin dan percaya diri atas bukti dan fakta yang ia kantongi. Menurut kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani juga siap membongkar fakta-fakta yang sesungguhnya di persidangan dan mereka yakin jika kebenaran akan berpihak kepadanya. Kami akan bongkar semuanya di dalam ruangan persidangan. Saya yakin, Pak, insya Allah kebenaran itu akan berpihak kepada Nikita Mirzani. Itu sangat yakin. Saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Nah, insya Allah seperti itu. Ya nanti dibuktikan aja. Buktikan aja lah, karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa.
Terlepas dari kesiapan Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, pihak Reza Gladys justru masih belum puas atas penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, Mahil Syahputra. Ya, mereka tampak kekeh ingin saksi Dr. Oki dan Dr. Samira diperiksa. Selain itu, beberapa kejanggalan pun masih mereka rasakan dalam penanganan kasus tersebut yang kini telah memasuki babak baru. Sudah pasti ada yang mengganjal dong, karena kan laporan kami itu kan bukan terhadap yang 2 tersangka. Laporan kami ini kan terhadap 4 orang dan kemudian terhadap 4 peristiwa hukum. Jadi jujur saja kalau banyak orang selama ini mengatakan ini belum P2, nggak bisa P21, nggak bisa naik dan sebagainya. Kalau menurut kami terhadap 2 tersangka ini udah pasti P21. Ya menurut kami kasihan dong. Sebenarnya saudara NM dan IM ini menurut kami dikorbanin seperti itu. Ya, jadi ya kalau misalkan saudara NM dan saudara IM sadar, ya sampaikan pada PH-nya untuk berjuang. Kalau menurut saya ini NM ini kalau memang mau berbicara sebenarnya, dia tidak perlu dihukum terlampau lama gitu. Ya seharusnya dihukum terlampau lama orang yang menenggarai semua ini. Sebenarnya banyak para netizen ini tidak memahami konsep hukum acara sehingga membelah pemahamannya.